Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nega Amelia Putri dengan NIM 190343103 kelas IKI 4 dari Perguruan Tinggi Politeknik Negeri Jakarta yang menjelaskan tentang model predictive control atau MPC untuk sistem motor DC berbasis review dengan sumber berdasarkan jurnal yang dibuat oleh Hasan Syuhada Syekh Putra Siregar dan RM Sisdarmanto Adinanda ST MSc PhD pada jurnal yang berjudul Model Predictive Control atau MPC untuk sistem motor DC berbasis review pada tahun 2018. Di sini yang akan dibahas adalah pendahuluan yang terkait latar belakang, rumusan masalah. Lalu yang kedua adalah tinjauan pustaka tentang kajian teori. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil dan pembahasan. Serta yang kelima adalah kesimpulan. Lalu yang pertama adalah pendahuluan. Latar belakang dari masalahnya adalah sistem motor DC adalah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Motor DC memiliki proses yang cepat disebabkan oleh nilai torsi awal motor DC yang besar dan forma kecepatan yang linear. Penelitian ini memiliki tujuan untuk merancang MPC dan parameternya dalam sistem motor DC untuk settle time kurang dari sama dengan 3 detik dan overshoot kurang dari 10%, kemudian membandingkan nilai tersebut dalam implementasi real time dan simulasi. Yang di sini adalah rumusan masalah. Bagaimana merancang MPC dan mengatur parameternya dalam sistem motor DC. Lalu tujuan penelitian, merancang MPC dan mengatur parameternya dalam sistem motor DC. Manfaat penelitian ini adalah merancang program MPC, mendapatkan parameter MPC untuk memenuhi tujuan pengendalian dalam sebuah sistem. Lalu batasan masalahnya adalah MPC linear, NILab View 2014, 32 bit. Lalu keluaran motor DC adalah 3000 rpm. Yang kedua adalah tinjau pusaka, kajian teori. Yang pertama, model predictive control atau MPC adalah salah satu pengendalian yang menggunakan metode prediksi. Lalu motor DC adalah salah satu mesin yang mengubah energi listrik ke energi gerak dalam task for function motor DC, yaitu seperti rumus yang di bawah. Lalu review yang merupakan sebuah software pemrograman berisi instrumen virtual yang terdiri dari komputer. Berikut adalah beberapa jurnal perbanding. Berikut ini adalah jurnal perancangan pengendalian model predictive control dengan servomekanis DC yang diterbitkan pada tahun 2016, yaitu penulisnya adalah RM, yang dimana hasil penelitiannya adalah pada sistem servomekanis DC terdapat dua keluaran sistem, yakni posisi angular R sebagai keluaran terukur dan menjadi feedback bagi pengendalian, dan torsi beban T sebagai keluaran yang tak terukur. Perubahan parameter pengendali mempengaruhi keluaran posisi angular, sedangkan keluaran torsi relatif tidak terpengaruh. Pada simulasi ini, hasil terbaik diperoleh jika matriks pengendali diset pada nilai Q sama dengan 10I dan R sama dengan 0,001I. Perbedaannya adalah pada jurnal ini menggunakan servomekanis DC sebagai benda yang diamati, lalu persamaannya adalah sama menggunakan pengendalian MPC. Lalu selanjutnya ada jurnal pemodelan dan simulasi motor DC dengan kendali motor prediktif dengan kendali model predictive control atau MPC yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh Enda Wistasubsinuraya, yang dimana hasil penelitiannya adalah keluaran sistem hasil pengendalian MPC akan semakin baik bila nilai predictive horizon menjadi nilai control horizon. Semakin besar nilai faktor bobot perubahan sinyal kendali R, maka perubahan sinyal kendali dapat semakin ditekan. Kombinasi terbaik nilai predictive horizon, kontrol horizon, dan faktor bobot perubahan sinyal kendali untuk kendali R untuk sistem motor DC adalah HP sama dengan 1, HU sama dengan 100. Metode MPC dapat menghasilkan keluaran yang bisa memprediksi perubahan set point.
Perbedaannya adalah pada sistem pengendali NP dinamakan dengan HP dan NC dinamakan dengan HU. Menguji coba pada rentang kecepatan 500 rpm dan 2000 rpm pada motor DC. Lalu persamaannya adalah menggunakan kendali NPC dan menggunakan motor DC sebagai pengamatan. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul Desain dan Analisis Pengaruh Variasi Nilai Beban dan Kecepatan Laju Kendaraan Terhadap Suhu Kontroler Motor BLDC pada Puwarupa Kendaraan Listrik, diterbitkan pada tahun 2020 yang ditulis oleh Leo Arinando Faketul Rohman. Hasil penelitiannya adalah suhu kontroler motor BLDC merupakan cenderung meningkat dengan bertambahnya nilai beban kendaraan, sedangkan penambahan kecepatan laju kendaraan tidak terjadi. Perubahan yang signifikan terhadap perubahan suhu kontroler motor BLDC, suhu kontroler paling besar didapatkan pada beban 5 kg dengan kecepatan kendaraan 2,5 m per detik sebesar 37,58 derajat Celcius serta nilai suhu kontroler terendah pada beban 1 kg dengan kecepatan kendaraan 0,5 meter per detik sebesar 33,34 derajat Celcius. Penambahan nilai beban terhadap suhu kontroler motor BLDC mengalami peningkatan dengan kisaran rata-rata 5,602% pada semua kecepatan, sedangkan penambahan laju kendaraan terhadap suhu kontroler motor BLDC mengalami peningkatan dengan kisaran rata-rata 5,39% pada semua beban kendaraan. Dengan perbedaan jumlahnya adalah pada sistem yang diamati adalah pengaruh suhu pada motor, lalu persamaannya adalah menggunakan sistem kendali NPC sama dan juga menggunakan motor DC sebagai pengendali. Lalu berikutnya ada jurnal desain dan komparasi kontrol kecepatan motor DC, diterbitkan pada tahun 2020, ditulis oleh Safa Tasya Apriliani Irianto dan Eti Sunarno, yang dimana hasilnya adalah pembanding antara beberapa konsep PI yang menggunakan 4 metode analitik: Chain Servo 1, Chain Regulator 1, dan Ziegler-Nichols. Dengan kontrol Fuji, maka diperoleh hasil bahwa kontrol Fuji memiliki performa respon lebih cepat 0,03 detik setelah diberi gangguan, serta pada kontrol Fuji menghasilkan nilai rest time sebesar 0,015 detik, nilai settle time sebesar 0,025 detik, serta terdapat error steady state sebesar 3,33%. Dengan kecepatan motor DC sebesar 2900 rpm tanpa adanya overshoot dan osilasi. Perbedaannya adalah menggunakan kontrol PI dan logik Fuji untuk motor, lalu menggunakan metode yang berbeda untuk pengamatan. Persamaannya adalah sama menggunakan motor DC sebagai pengamatan, mengamati maksimum overshoot, steady rise time, dan stall time. Lalu selanjutnya ada jurnal dengan judul Perancangan dan Implementasi Pengaturan Kecepatan Motor DC menggunakan metode Model Predictive Control MPC pada tahun 2015, yaitu ditulis oleh Pacul Alifin, Josaphat Paramudijanto, dan Ali Fatani, yaitu hasil dari jurnalnya adalah kecepatan motor BLDC dapat mengikuti referensi tracking pada semua parameter pembebanan setelah diberi kontrol NPC. Semakin besar nilai predictive horizon dan tuning parameter, respon yang dihasilkan akan semakin lambat dan halus. Sebaliknya, semakin kecil nilai predictive horizon dan tuning parameter akan mengakibatkan respon yang semakin cepat walaupun dapat menimbulkan overshoot yang semakin tinggi. Jika nilai kontrol horizon dan tuning parameter semakin besar, maka sistem akan memiliki waktu respon yang lebih cepat dengan pengurangan overshoot yang semakin tinggi. Adapun jika nilai kontrol horizon dan tuning parameter semakin kecil, respon yang dihasilkan sistem akan semakin halus walaupun waktu respon akan semakin lambat. Perbedaannya adalah mengamati hal yang berbeda, dengan persamaannya adalah menggunakan NPC dan menggunakan motor DC sebagai pengamatan. Lalu selanjutnya ada metodologi penelitian. Berikut ada pembagian sistem motor DC. Motor DC yang digunakan pada penelitian terdapat pada gambar 3.1, yaitu mini frame motor DC. Menggunakan transfer function, sistem mini frame motor DC dalam penelitian didapatkan dengan persamaan second order transfer function dan metode Ziegler-Nichols menggunakan impulse berikut. Lalu selanjutnya berdasarkan data sistem motor DC open loop terdapat nilai gain overall 65 less than 0,2
0,139 detik dan peak time 0,93 detik. Persamaan model matematis atau transfer function dalam sistem multidisi digunakan dalam penelitian seperti di atas, yaitu GIF E sama dengan 3,39 per 0,005 S kuadrat ditambah 0,0467 S ditambah 0,0522. Berdasarkan model matematis atau transfer function yang digunakan dalam penelitian didapatkan space model sebagai berikut dan diuji coba. Untuk state space-nya pada MATLAB yang dihasilkan sebagai berikut. Lalu selanjutnya indeks performa model prediktif kontrol sistem multidisi. Indeks performa dalam MPC merupakan cost function dengan meminimalkan nilai cost function merupakan sebuah formula atau persamaan cerminan perubahan error terhadap referensi dan aksi pengendalian. Cost function atau indeks performa yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Lalu pengaturan parameter model predictive control. Pengaturan parameter dalam MPC merupakan bagian penting dalam proses prediksi dan optimasi pengendalian. Parameter tersebut adalah NP, prediction horizon, dan NC, control horizon. NP dan NC harus berupa bilangan bulat. Bila NC tidak boleh, nilai SI tidak boleh lebih besar dari nilai NP dan nilai maksimal adalah NC sama dengan nilai NP. Berikut adalah tabel yang digunakan untuk pada percobaan pengaturan NP, NC, dan pada kecepatan motor. Lalu berikut adalah implementasi MPC pada sistem multidisi pada LabVIEW untuk simulasi. Program LabVIEW dalam implementasi model predictive control pada sistem motor DC untuk simulasi dapat dilihat pada gambar. Program terdiri dari sistem pengendalian MPC dan karakteristik tujuan pengendaliannya. Berikut adalah rancangannya pada LabVIEW. Lalu berikutnya adalah implementasi MPC pada sistem motor DC pada LabVIEW untuk real time. Program LabVIEW dalam implementasi model predictive control pada sistem motor DC untuk real time dapat dilihat pada gambar. Program terdiri dari sistem pengendalian MPC dan karakteristik tujuan pengendaliannya. Program real time yang membedakan adalah terdapat akuisisi data sebagai pengembalian data secara real time. Berikut rangkaian pada LabVIEW. Lalu hasil dan pembahasan. Pengujian motor DC. Pada pengujian dilakukan pada 3 kondisi, yaitu pada kecepatan motor DC 1000, 1500, dan 2000 rpm. Pengujian dilakukan sebanyak 15 data dengan berbeda parameter NP dan NC. Berikut adalah hasil pada kecepatan motor 1000 rpm untuk nilai NP sama dengan 3 dan NC sama dengan 1, 2, dan 3, yaitu pada garis sistem adalah garis reference, garis hijau adalah pada saat NP sama dengan 3 dan NC sama dengan 1, dan garis merah pada saat NP sama dengan 3, NC sama dengan 2, lalu pada garis biru adalah NP sama dengan 3 dan NC sama dengan 3. Lalu berikut adalah kecepatan pada RPM pada kecepatan motor 1000 rpm untuk nilai NP 5 dan NC 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu di sini pada garis hijau NP pada kondisi sama dengan 5, NC sama dengan 1, lalu garis merah pada saat NP sama dengan 5, NC sama dengan 2, dan garis biru pada saat NP sama dengan 5, NC sama dengan 3, dan garis pink NP sama dengan 5, NC sama dengan 4, dan garis kuning pada saat NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 5. Lalu di sini hasil dari pengujian untuk kecepatan motor DC 1000 rpm. Pada pengujian kecepatan motor DC 1000 rpm dilakukan sebanyak 15 pengujian untuk setiap nilai parameter NP dan NC yang telah ditunjukkan pada tabel 3.1. Pengujian simulasi dan real time dibandingkan dari nilai shuttle time kurang dari sama dengan 3 detik dan average kurang dari 10%. Perubahan nilai parameter NP dan NC juga sebagai analisa pengujian. Berikut ini tabel hasil pengujian, yaitu hasil shuttle time dan average pengujian pada kecepatan motor DC 1000 rpm. Di sini ada 15 data. Di sini shuttle time
dari real time dan overshoot-nya. Analisis pengujian berdasarkan tabel 4.1 pengaruh bertambahnya nilai NP membuat overshoot menjadi bertambah dan membuat settle time menjadi melambat. Akan tetapi untuk sebagian besar parameter, pengaruh bertambahnya nilai NC membuat overshoot dan settle time berkurang. Namun, hanya untuk sebagian besar parameter, nilai settle time dan overshoot simulasi dan real time masih memiliki selisih yang cukup besar. Berikut adalah pengujian untuk kecepatan motor DC 1500 rpm. Pada pengujian kecepatan ini dilakukan sebanyak 15 kali pengujian dengan parameter NP dan NC sesuai dengan tabel 3.1. Berikut hasilnya seperti ini. Lalu, analisis pengujian berdasarkan tabel 4.2, pengaruh bertambahnya nilai NP membuat overshoot menjadi bertambah dan membuat settle time menjadi melambat. Akan tetapi, untuk sebagian besar parameter dan pengaruh bertambahnya nilai NC membuat overshoot dan membuat settle time berkurang. Akan tetapi, untuk sebagian besar parameter, nilai settle time dan overshoot simulasi dan real time masih memiliki selisih yang cukup besar. Pada gambar 4.1 dan gambar 4.2 menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan sinyal referensi 1000 rpm. Kekurangan dari hasil yang diperoleh adalah masih memiliki nilai berubah-ubah setelah menuju keadaan steady state yang cukup besar. Hal ini disebabkan keadaan keluaran motor DC yang digunakan atau model yang diberikan kepada sistem pengendalian MPC belum sesuai dengan sistem motor DC. Seperti kita bisa dapat lihat ada di sini nilai pada satu time-nya itu berubah dan juga overshoot-nya ada yang terpengaruhi membesar dan mengecil. Lalu pada kecepatan 1500 juga sama. Lalu pengujian untuk kecepatan motor DC pada kecepatan 2000 rpm. Pada pengujian kecepatan motor DC 2000 rpm dilakukan sebanyak 500 pengujian untuk setiap nilai parameter NP dan NC yang telah ditunjukkan pada tabel 3.1. Berikut tabel hasil pengujiannya. Di sini dapat kita lihat nilai settle time-nya cukup stabil, tidak terlalu melonjak jauh, dan overshoot-nya juga tidak terlalu besar. Maka berikut adalah hasil dari gambar pengujian kecepatan motor DC di 1500 rpm. Pada pengujian kecepatan motor DC 1500 rpm memiliki steady state error yang cukup besar yang dapat dilihat dari nilai overshoot yang melebihi dari tujuan pengendalian sebesar 10%. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3, hal ini disebabkan keadaan keluaran motor DC 15 yang dilakukan atau model yang diberikan pada sistem pengendalian MPC belum sesuai dengan sistem motor DC. Analisis pengujian berdasarkan tabel 4.3, pengaruh bertambahnya nilai NP membuat overshoot menjadi bertambah. Akan tetapi, untuk sebagian besar parameter dan pengaruh bertambahnya nilai NC membuat overshoot berkurang dan terpengaruhi untuk beberapa parameter. Begitu pula pada NP. Untuk settle time menjadi melambat saat NP bertambah dan sebagian parameter terpengaruh pada NC bertambah, settle time berkurang. Lalu nilai settle time dan overshoot simulasi dan real time masih memiliki selisih yang cukup besar. Hasil yang sudah sesuai dengan tujuan pengendalian terdapat pada NP3 dan NC sama dengan 1 saat set point 1000 rpm, settle time 2,461 detik dan overshoot 5,6. Lalu pada NP7 dan NC6 pada set point 1000 rpm, settle time-nya adalah 2,881 detik dan overshoot 6,67. Pada saat NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 1, set point 2000 kecepatan motor DC 2000 rpm, settle time yang didapatkan adalah 1,51 detik dan overshoot 5,83. Lalu pada NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 2 pada kecepatan motor 2000 rpm, settle time-nya yang dihasilkan adalah 2,720 detik dan overshoot 5,28. Dan pada saat NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 3, saat set point 2000 rpm, settle time 0,93 detik dan overshoot 5,28. Lalu kesimpulannya adalah pemodelan pada pengendalian NPC sistem motor DC sangat mempengaruhi hasil
dikarenakan semakin dekat persamaan model dengan sistemnya akan mempercepat proses dan memperkecil adanya overshoot. Pengendalian MPC hasil proses dipengaruhi oleh cost function, constraint, parameter, NP prediction horizon, dan NC control horizon. Hasil yang sudah sesuai dengan tujuan pengendalian terdapat pada nilai NP sama dengan 3 dan NC sama dengan 1 pada saat kecepatan motor 1000 rpm dengan settle time 2,461 detik dan overshoot 5,56. Dan pada saat kecepatan motor DC 1000 rpm juga pada saat NP sama dengan 7 dan NC sama dengan 6, nilai settle time 2,881 detik dan overshoot 6,67. Lalu pada saat motor DC dengan kecepatan 2000 rpm pada saat NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 1, nilai settle time-nya adalah 1,517 detik dan overshoot 5,83. Pada motor DC kecepatan 2000 rpm juga, NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 2, settle time-nya adalah 2,720 detik dan overshoot-nya adalah 5,28. Pada saat yang sama juga, kecepatan motor DC 2000 rpm pada saat NP sama dengan 5 dan NC sama dengan 3, settle time sama dengan 0,931 detik dan overshoot sama dengan 5,28. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan berikut adalah beberapa jurnal referensi dari presentasi saya saat ini. Mohon maaf bila ada salah kata, ada salah kekeliruan, dan salah penyampaian kata. Kesalahan datang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.